Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlina Permainuri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang social engineer dari mata kuliah keamanan jaringan. Definisi dari social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Social engineering adalah tindakan memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Nah, dalam menjalankan aksinya, biasanya pelaku kejahatan atau human hacking bisa menyamar sebagai pihak yang berwenang atau sebagai pihak yang berkepunyaan, sehingga si korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, bisa juga terjadi tatap muka ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satu contoh kasus penipuan seperti ini yaitu memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Dan social engineering ini merupakan tindakan cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka. Terus ada jenis-jenis dari social engineering attack. Jenis social engineering attack itu ada berbagai macam. Dia tuh mulai dari baiting, pretexting, phishing, dan lain sebagainya. Yang pertama tuh ada baiting. Baiting di sini merupakan jenis serangan social engineering yang sering ditemukan. Sesuai namanya, serangan ini menggunakan umpan untuk memancing para korban. Pelaku akan memikat korban dengan motif-motif tertentu yang sering tidak korban sadari. Contohnya saat ingin mendownload file di internet gitu. Yang kedua ada pretexting. Kalau jenis serangan social engineering yang ini tekniknya tuh pelaku memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan membuat skenario palsu. Penipu bisa saja menyamar menjadi pihak yang berwenang yang membutuhkan informasi sensitif untuk melakukan tugas penting. Biasanya hacker akan melakukan tindakan yang persuasif agar korban mau melakukan apa yang ingin ditipu gitu. Yang ketiga ada phishing. Jenis serangan ini merupakan upaya mengelabui seseorang untuk mendapatkan informasi. Sasaran tindak kejahatan phishing biasanya berupa data pribadi hingga data finansial. Bentuk serangan ini biasanya berupa email atau pesan teks dengan tujuan menciptakan urgensi sehingga ketakutan pada korban. Setelah itu, pelaku akan mendorong korban mengungkapkan informasi sensitif, lalu mengklik link situs web yang berbahaya atau membuka file yang disisipkan malware. Terus ada yang keempat ada cyber phishing. Kalau cyber phishing ini dia lebih terstruktur dan target sasarannya lebih spesifik. Karena telah memiliki target, pelaku harus memiliki informasi dasar dari korbannya, misalnya namanya, email, posisi dia, apa di perusahaan, dan sebagainya. Lalu penyerang akan menyamar dan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik dan kontak milik korban agar serangan tidak terlalu mencolok. Yang kelima ada scareware. Serangan ini aksi hacker dengan motif menakut-nakuti korban dengan cara menampilkan peringatan pada perangkat target. Pelaku akan meniru tampilan laman semirip mungkin seolah-olah device kamu terkena serangan virus atau malware.
Dengan begitu, korban akan termanipulasi lalu mengklik dan mengikuti instruksi dari peringatan tersebut. Dari situlah celah serangan akan berlanjut untuk mendapatkan data-data pribadi. Terus target yang diinginkan di dalam social engineering ini, yang pertama itu pastinya informasi yang sensitif, yang kedua tuh otorisasi atau hak akses. Statistik memperlihatkan bahwa ada 5 kelompok individu di perusahaan yang kerap menjadi korban tindakan social engineering, yaitu resepsionis atau helpdesk sebuah perusahaan. Karena mereka pintu masuk ke dalam organisasi yang relatif memiliki data atau informasi yang lengkap mengenai personel yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Pendukung teknis dari divisi teknologi informasi, khususnya yang melayani atau pimpinan dan manajemen perusahaan, karena mereka biasanya memegang kunci akses. Mereka memegang kunci akses penting ke data dan informasi rahasia, berharga dan strategi. Terus ada administrator sistem dan pengguna komputer. Karena mereka memiliki otoritas untuk mengelola manajemen password dan account semua pengguna teknologi informasi di perusahaan. Terus ada mitra kerja atau vendor perusahaan yang menjadi target. Kenapa? Karena mereka adalah pihak yang menyediakan berbagai teknologi sebagai fitur dan kapabilitas yang dipergunakan oleh segenap manajemen dan karyawan perusahaan. Dan karyawan baru yang masih belum begitu paham mengenai prosedur standar keamanan informasi di perusahaan. Terus macam-macam social engineering. Yang pertama ada human based, posing as legitimate user, posing as important user, third person authorization, technical support, in person. In person ini ada dibagi lagi, ada dumpster diving dan soldier surfing. Terus yang kedua ada computer based, itu phishing, hoax atau IEM, pop-up windows. Kalau human based yang posing as legitimate user itu dia berpura-pura sebagai pengguna yang sah, itu memberitahu identitas lalu menanyakan informasi sensitif, misalnya seperti, halo Adi, saya dari bagian customer service, saya lupa password login, saya bisa bantu saya, misalnya seperti itu. Terus yang kedua ada posing as an important user, biasanya berpura-pura menjadi orang penting di perusahaan. Misalnya dia menyamar sebagai wakil direktur, terus berpura-pura merubah password login, tapi dia lupa, terus minta tolong di-resetkan passwordnya gitu. Terus yang shoulder surfing itu melihat aktivitas target melalui bahunya shoulder itu seperti mencuri username, password, PIN dan lain-lain. Terus ada dumpster diving, itu seperti nota bekas ditempel di monitor, kertas bekas di printer atau di buku manual dan lain-lain. Terus informasi yang dicari itu sebagai tagihan telepon, informasi kontak, dan informasi finansial. Human based targeting memakai tanda pengenal palsu, mengikuti orang yang mempunyai otorisasi untuk masuk ke secure area. Ada piggybacking, itu orang yang mempunyai otorisasi memberikan akses kepada orang yang tidak mempunyai otorisasi. Kalau reverse social engineering, seolah menjadi VIP agar ada karyawan yang bertanya kepadanya. Terus kalau computer based, instant messenger. Ini mendapatkan informasi pribadi dari chatting seperti tanggal lahir, nama tengah, dan lain-lain. Informasi yang didapatkan digunakan untuk cracking account user. Terus ada phishing.
Phishing pencurian data pribadi palsu, yang pribadi yang palsu, memakai palsu, subjek palsu yang sering digunakan seperti verify your account, update your information, your account will be closed. Terus ada di sini juga ada cara mencegah social engineering. Yang pertama itu berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, contohnya ya penipuan, jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Makanya itu kita perlu waspada dalam membagi data pribadi di dunia maya atau di dalam dunia internet. Hanya berikan data pribadi kita itu kepada platform atau website yang terpercaya. Jangan sembarangan memberikan informasi yang sensitif yang bisa membahayakan diri sendiri atau kepentingan bersama kepada pihak yang tidak dikenal. Terus yang kedua tuh jangan mengklik link yang mencurigakan. Ketika kita lagi scrolling di internet, pastikan kita tuh harus berhati-hati ketika hendak mengklik tautan atau link-link yang tidak dikenal. Karena link-link tersebut bisa saja membahayakan data penting kita, bahkan juga perangkat yang kita gunakan. Terus yang ketiga tuh hindarin mendownload file yang tidak dikenal. Karena di dalam file tersebut biasanya orang yang serangan dari social engineering itu kerap menggunakan file yang disisipi oleh virus, malware, atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati lagi untuk menghindari download file sembarangan di internet. Terus yang keempat tuh memasang antivirus. Tindakan kita untuk mencegah social engineering itu bisa dengan memasang antivirus pada perangkat kita untuk meminimalisir risiko dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai serangan cyber. Cara ini sangat disarankan bahkan wajib dilakukan oleh pengguna internet untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa cek daftar antivirus terbaik untuk perangkat yang kita gunakan. Terus yang kelima tuh gunakan two-factor authentication. Pada saat hacker berhasil mengetahui password akun kita, banyak motif kejahatan yang bisa dilakukan. Untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan two-factor authentication sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan password kita. Dengan metode ini, dibutuhkan informasi lain untuk seperti itu dapat kode OTP atau token PIN hingga verifikasi biometrik, sidik jari, atau Face ID yang perlu diberikan untuk bisa memasuki satu akun. Dengan begitu, akun kita akan lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. Yang keenam itu ada verifikasi pengiriman email atau aktifkan filter spam. Banyak serangan social engineering dilangsungkan lewat email, makanya dari itu kita harus selalu waspada terhadap setiap email yang kita terima. Cek kembali betul-betul alamat email pengirim dan aktifkan filter spam untuk mencegah pesan-pesan yang masuk secara tidak diundang ke email kita. Biasanya ini pelaku akan menggunakan email tiruan seolah-olah resmi untuk memanipulasi korban agar melakukan sesuatu. Terus di situ ada proses yaitu cara kerjanya social engineering. Yang pertama itu pengembangan rencana. Hacker yang sering melakukan kegiatan social engineering ini dia paham bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Salah satu rencana yang biasanya dilakukan adalah mencuri kata sandi dan memonetisasi kata sandi tersebut dan memodifikasi kata sandi tersebut untuk untuk mengambil keuntungan. Yang kedua itu melakukan riset sebelum melakukan penyerangan. Jadi sebelum melakukan rencana, para hacker biasa meriset terlebih dahulu korbannya, seperti penguntitan atau kejahatan cyber. Namun akhirnya hacker akan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dari si korban ini. Yang ketiga, pengembangan preteks dan penyusupan. Setelah mengetahui apa yang akan diserang dari si korban, hacker akan memulai mengembangkan preteks atau dalih dalam rencana tersebut, bisa melalui email, panggilan telepon, hingga kontak pribadi. Yang keempat itu ada
eksploitasi. Nanti setelah menghubungi korban, hacker akan meminta information sensitif seperti KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Dan beberapa hacker juga biasanya mengirim link dan menyuruh si korban ini membuka link tersebut. Padahal link tersebut isinya berbahaya. Terus yang kelima ada di segmen setelah mendapatkan apa yang diinginkan dari si korban, lalu dia akan menghilang dan pada akhirnya berhenti melakukan komunikasi. Dari informasi-informasi yang didapat oleh si hacker, lalu para hacker akan melakukan tindakan yang pada akhirnya merugikan si korban. Social engineer ini kan serangan cyber yang patut diwaspadai. Jenis serangan ini bentuk kejahatan online yang memanipulasi korban. Ya, contohnya seperti melalui download file tadi, email, telepon, hingga pop-up palsu. Ada baiting, pretexting, phishing, dan spear phishing adalah contoh, berikut yang tadi adalah contoh dari serangan social engineering yang patut kita waspadai. Sekian video penjelasan dari saya tentang social engineering. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.